Sampurasun, salam rahayu. Kita akan berbicara soal Nusantara. Jadi ada istilah Nusantara itu terkenal dengan istilah yang mengatakan Nusantara adalah tempat yang subur. Nusantara adalah tempat yang kaya raya. Betul, itu memang betul. Subur tanahnya, subur dalam ekosistemnya, dalam habitat hewan dan segala macamnya yang di kita udah komplit semuanya di Nusantara itu, tentang sebuah hewan ataupun tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya seperti itu. Sekitar 2,5% kita punya dari seluruh dunia untuk kesuburan itu. Kaya, ya, kaya akan mineralnya, kaya akan budayanya, kaya akan pengetahuan leluhur kita, bangsa Nusantara, kaya akan budinya, gitu kan. Semuanya, kita adalah negeri yang kaya. Kita akan bahas mengenai nama dari Nusantara itu sendiri. Apa sih yang kita kenal sejauh ini? Apa sih kita pahami tentang sebuah nama Nusantara? Nah, saya akan coba bahas soal namanya dulu. Kenapa Nusantara? Nah, ini menarik itu menurut saya. Banyak generasi sekarang agak kurang paham mengenai nama Nusantara itu sendiri. Bahkan ada yang mengerti juga, tapi jauh dari makna aslinya, gitu kan. Esensinya nggak dapat. Jadi coba saya akan gali nama tersebut. Baik, Nusantara. Nama Nusantara kita pecah menjadi 3. Pertama adalah Nusa, kedua Anta, ketiga Ra. Jadi Nusantara. Baik, Nusa sendiri, kata Nusa itu dalam bahasa Sangsekerta artinya pulau, kepulauan. Seperti itu. Nah, kalau dalam literatur leluhur bangsa Sunda atau Nusantara, nama Nusa sendiri itu artinya adalah nusa, dibagi 2 lagi. Nusa itu dibagi 2 menjadi nu, bukan Nadatul Ulama ya. Nu itu artinya pemilik. Nu pemilik. Untuk literatur Sunda, Nu artinya pemilik. Sa itu yang agung. Jadi pemilik yang agung. Nah, tadi sudah kita singgung soal Nusa. Nusa itu adalah kepulauan menurut literatur Sangsekerta. Dan kita tadi bahas juga menurut literatur Sunda. Ini menurut literatur Sunda ya. Nu itu pemilik, Sa itu yang agung. Terus kita ke tahap kedua. Pemecahan kedua yaitu Anta. Anta itu menurut literatur Sunda artinya sama dengan Anta itu artinya sama dengan lebih. Lebih. Itu Anta. Ra-nya itu cahaya. Jadi yang artinya Nusantara itu, nama Nusantara itu artinya adalah yang punya
itu yang kuasa gitu, lebih mendapatkan cahayanya. Atau bisa juga begini, kepulauan yang lebih cahaya, matahari maksudnya di sini. Nah, jadi Nusantara itu artinya adalah kepulauan yang berlebihan dengan cahaya. Ra-nya itu cahaya. Oke, kita garis bawah itu. Lanjut, bahwa kita bicara soal Tuhan yang sifatnya universal ya, gitu kan. Terserah itu mau siapa aja yang mengakuinya, silahkan. Gitu kan. Nah, Tuhan menciptakan bumi ini, gitu kan. Terutama Nusantara itu dispesialkan. Gitu. Tanah Pasundan atau tanah Nusantara ini dispesialkan oleh Tuhan. Kenapa dispesialkan? Ya, itu tadi. Nah, ini terkait dengan nama Nusantara yang ditangkap atau dengan pengaruh ilmu pengetahuan para leluhur bangsa Sunda. Itu leluhur bangsa Sunda lebih jauh lagi, itu leluhurnya adalah bangsa Matahari, yang dikenal dengan bangsa Matahari. Nah, itu ditangkap oleh para leluhur Sunda, dinamakan Nusantara. Kenapa? Karena itu tadi, pulau menurut literatur sekarang, gitu kan, menurut literatur Sunda itu bisa pengertiannya bisa mountain atau lembah, gitu kan, pegunungan, lembah pegunungan, seperti itu. Yang lebih, gitu kan, berlebihan dengan antaranya itu lebih, antanya itu lebih, ra-nya itu cahaya, gitu. Jadi lebih dengan cahaya. Jadi leluhur bangsa Sunda sudah menangkap itu, gitu kan, menangkap arti sebuah nama dan menangkap arti atau filosofi ataupun makna dari bumi Nusantara ini. Nah, itu ditangkap oleh leluhur bangsa Sunda dengan pengaruh atau ilmu pengetahuannya. Kenapa demikian? Dibilang kita subur, dibilang kita kaya raya, ya itu tadi. Sisi lain, kita akan bahas masalah berlebihan ya, gitu kan. Berlebihan tapi kita seimbang, tapi kita balance, gitu. Kita memiliki dua iklim, panas dan hujan, dingin, gitu kan. Dua musim, gitu. Dan yang lebih menarik lagi, gitu, dalam garis Ekuador kita, itu kita memiliki waktu yang cukup sangat seimbang, sempurna. Garis Ekuadornya adalah garis lintasan Khatulistiwa, gitu kan. Itu persis, hanya negeri kita yang dilintasi oleh Khatulistiwa, tidak bergeser sama sekali. Kelebihannya daripada ada musim yang seimbang, gitu kan, ekosistem yang seimbang, gitu kan, alamnya yang seimbang, dan waktu yang seimbang. 12 jam siang, 12 jam malam. Itulah kelebihan. Dan Nusantara sendiri adalah sebuah yang maha dahsyat, gitu kan. Tempat yang maha dahsyat. Kenapa dibilang tempat maha dahsyat? Karena kita adalah sumber energi untuk kehidupan dunia ini, gitu. Nusantara itu memiliki cahaya yang berlebihan dari atas, itu cahaya Ra, Hyang Manon atau Sang Hyang Manon atau Sang Hyang Matahari,
itu memberikan cahayanya full di bumi Nusantara. Makanya menjadikan suatu energi yang panas. Dan itu sudah jadi energi luar biasa. Jadi kehidupan apapun akan hidup di Nusantara ini, gitu kan. Subur. Yang menarik lagi, bukan cuma ke energi yang dihasilkan dari panas matahari. Bukan cuma itu. Tapi ada energi yang di bawah. Jadi kita atas bawah memiliki energi. Di bawah adalah gelombang api. Nusantara ini merupakan suatu ring of fire, cincin api. Jadi di dalam bumi kita, di dalam tanah kita itu api. Dan itu mendayakan energi naik ke atas. Dari atas ada lagi energi turun ke bawah. Nah inilah yang membuatkan Nusantara menjadi seimbang. Gitu. Makanya Tuhan menciptakan surga di Nusantara ini. Dan itu terasa. Surga itu nyata. Dalam pangawaruh atau pengetahuan Sunda, gitu kan, kasunyataan itu mutlak. Bahwa surga itu ada di Nusantara dan bisa kita nikmati sekarang. Gitu kan. Jadi tidak harus menunggu mati terus kita baru tahu itu surga. Gitu kan. Nah, termasuk juga neraka Tuhan menciptakan di Nusantara. Gitu kan. Tidak harus menunggu mati dulu. Baru kita tahu neraka. Enggak. Leluhur Sunda menangkap itu semua. Dengan pengawaruhnya, dengan pengetahuannya. Gitu kan. Makanya kenapa neraka? Kata neraka aja kita bagi 3. Na-ra-ka. Artinya na itu api. Ra itu cahaya. Ka itu tempat. Gitu. Jadi tempat api bercahaya kita ini. Gitu kan. Nah dari atas itu tadi. Nusantara itu tadi yang saya jelaskan. Gitu kan. Seperti itu. Arti dari sebuah nama Nusantara. Gitu. Jadi saya hanya berbagi pengetahuan aja tentang pengawaruh atau pengetahuan leluhur bangsa Matahari, bangsa Nusantara, sekarang ini Indonesia, gitu kan. Makanya Nusantara atau Indonesia sekarang ini menjadi ancaman bagi dunia. Kenapa menjadi ancaman bagi dunia? Ya jelas. Bahwa kalau terjadi sesuatu dengan Nusantara, gitu kan, alamnya dirusak, ekosistemnya dirusak, kehidupannya dihancurkan, gitu kan, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya ingin mencari keuntungan atau hanya sekedar untuk keyakinan tertentu, gitu kan. Nah, ini akan rusak. Dan ini akan terjadi suatu bencana besar. Ketika 127 gunung aktif di Indonesia ini, gitu kan, berbarengan, satu sama lain bersahutan, gitu kan. Nah, kita kan sering merasakan atau sering lihat terjadi fenomena alam itu. Gunung ini meletus dalam waktu yang bersamaan atau beda hari aja, gitu kan. Atau beda 2-3 hari si A meletus, si B meletus, gitu kan. Utara teriak, selatannya menangis, gitu kan. Nah itu. Dan itu terkait dengan palung atau sesar. Yang di dalam bumi itu, pecahan-pecahan itu. Kalau terjadi itu sambung menyambung, gitu kan, ke benua lainnya. Nah, itulah ancamannya. Jadi tentang Nusantara itu sendiri sebaiknya kita lebih memahami pengawaruh atau pengetahuan tentang ilmu Sunda, kesundaan. Orang Sunda itu yang selalu menjaga alamnya, menjaga lingkungannya, gitu loh. Tidak merusak orang Sunda itu, bahkan melestarikan. Gitu. Tapi
tidak juga istilahnya orang-orang Sunda itu tidak terlibat dalam kegiatan sosial yang tidak terlibat. Justru dia sangat berbakti kepada alam, kepada semestanya, gitu, untuk menjaga bumi ini, gitu. Seperti itu. Makanya alam tidak boleh dirusak. Dilarang di Sunda itu merusak alam, merusak gunung segala macam tidak boleh. Gitu. Nah itulah kehebatan dari Nusantara. Demikian, terima kasih. Sampurasun. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.